Di sini saya akan membahas jaringan otot. Jaringan otot dibagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Pertama, saya akan membahas otot lurik. Otot lurik memiliki ciri bentuk yang memanjang dan bergaris-garis, serta banyak inti sel pada bagian tepinya. Sifat kerja otot lurik ini secara sadar dan cepat lelah. Selanjutnya ada otot polos. Otot polos memiliki ciri bentuk yang memanjang tetapi tidak bergaris-garis, hanya polos saja. Pada bagian ujungnya meruncing dan inti selnya hanya satu pada bagian tengah. Sifat kerja otot polos ini yaitu bekerja secara tidak sadar dan tidak cepat lelah. Dan yang terakhir itu ada otot jantung. Otot jantung memiliki ciri bentuk seperti otot lurik yang memanjang dan bergaris-garis, tetapi otot jantung ini memiliki percabangan. Dan inti sel otot jantung ini seperti otot polos yang berada di tengah dan hanya satu. Sifat kerja otot jantung yaitu secara tidak sadar dan tidak cepat lelah. Selanjutnya saya akan membahas membran sel. Membran sel memiliki banyak fungsi, salah satunya untuk mengatur keluar masuknya zat dari dalam maupun luar sel. Membran sel tersusun atas 2 lapisan fosfolipid. Lapisan fosfolipid ini terdiri atas bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala tersusun atas fosfat yang bersifat hidrofilik atau suka air, dan bagian ekor tersusun atas lipid yang bersifat hidrofobik atau menolak air. Satu lapisan fosfolipid berpasangan dengan fosfolipid lainnya dengan posisi yang saling berlawanan sehingga membentuk 2 lapisan fosfolipid. Membran sel tersusun atas protein, yaitu ada protein integral yang bersifat menembus kedua lapisan lipid dan berfungsi untuk menyatukan kedua lemak, dan ada juga protein perifer yang letaknya di permukaan lapisan lipid. Protein dan lipid ada yang berikatan dengan polisakarida atau karbohidrat dan membentuk glikoprotein dan glikolipid. Selanjutnya saya akan membahas bagian mulut yang mencakup gigi dan lidah. Gigi memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama ada gigi seri yang berjumlah 8 dan terletak di depan mulut. Berfungsi untuk menggigit makanan. 4 di bawah dan 4 di atas. Yang kedua itu ada gigi taring berjumlah 4 dan menjadi gigi paling tajam untuk merobek makanan. Terletak 2 di atas dan 2 di bawah. Yang ketiga itu ada gigi geraham berjumlah 8 dan berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan. Di samping gigi geraham ada gigi premolar yang memiliki jumlah dan fungsi yang sama dengan gigi geraham. Gigi geraham bungsu muncul paling akhir pada saat usia 18-20 tahun. Gigi geraham bungsu ini biasanya akan dicabut karena menyebabkan nyeri ketika tumbuh dan mendesak gigi yang lain. Selanjutnya saya akan membahas lidah. Lidah berfungsi sebagai alat bantu dalam komunikasi, membantu mengunyah dan menelan makanan, dan sebagai indera pengecap. Apakah kalian pernah mendengar tentang bagian lidah tertentu yang memiliki bagian-bagian untuk mengecap rasa, seperti rasa manis pada ujung lidah, rasa asin dan asam pada pinggir lidah, serta rasa pahit pada pangkal lidah? Sebenarnya semua bagian lidah itu dapat merasakan semua jenis rasa, tetapi intensitas yang dirasakan berbeda. Oke, segitu saja beberapa penjelasan dari saya. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.